Bagaimana cara menghadapi penyesalan dengan tabah? Oke, pegang dulu satu nasihat besarnya. Bahwa semua keberhasilan besar dalam kehidupan ini selalu kita capai setelah sebuah penyesalan besar yang kita hadapi dengan tabah. Itu. Paling gampang, pegang itu dulu, jangan lupakan itu. Semua keberhasilan besar kita capai setelah penyesalan besar yang kita hadapi dengan tabah. Kenapa kok saya tembak langsung ke penyesalan besar? Begini, orang-orang hebat itu tumbuh dari penyesalan-penyesalan kecil. Contohnya saja gini. Aduh, aku tadi kok bicara begitu ya, gitu. Aduh, aku tadi kok bercanda begitu ya. Aduh, seharusnya aku datang tadi sedikit lebih tepat waktu. Harusnya aku itu nggak mementingkan enak-enakan di rumah, tapi berangkat lebih awal. Kalau aku memang terlalu awal, kan aku bisa menunggu di luar atau di mana. Tapi daripada sekarang terlambat. Jadi kan penyesalan-penyesalan kecil ini. Nah, penyesalan-penyesalan kecil ini menghasilkan perbaikan-perbaikan kecil. Sebetulnya kehidupan itu begitu. Nah, kalau kita sudah sampai pada sebuah kualitas yang bagus, yang dianggap oleh Tuhan, pantas bagi kenaikan kelas, kita itu bisa dikagetkan dengan satu kejadian yang mengatasinya dibutuhkan kemampuan yang sudah kita bangun melalui penyesalan-penyesalan kecil yang belum diorkestrakan menjadi kemampuan khusus. Banyak sekali loh kemampuan kita itu yang belum diorkestrakan, yang belum disulam, belum direnda menjadi sebuah kemampuan super. Yang membedakan kita dari orang lazim, orang biasa. Nah, cara dari timbulnya kesadaran mengenai kemampuan-kemampuan tadi, timbulnya disiplin mendadak untuk merajut semua kemampuan kecil-kecil yang kita bangun tadi tanpa keteraturan, tanpa pengetahuan bahwa ini hubungannya dengan ini, hubungannya dengan ini, itu dikagetkan dengan kesalahan besar. Nah, kesalahan besar itu loh. Waktu kita dikritik, waktu kita diberitahu, saya kecewa sekali kepada Anda. Masa orang sebaik Anda begitu, waktu kita mendengar ungkapan kekecewaan orang lain. Timbul perasaan bersalah yang besar, lalu menyesal. Di dalam penyesalan ini sebetulnya ada satu pemberitahuan baik. Bahwa hanya orang baik yang bisa menyesal. Orang jahat, orang tidak jujur tidak menyesal. Tidak tahu itu salah. Nah, orang baik tahu itu salah, berarti dia mengecewakan harapan. Dia bilang, aduh Tuhan, kenapa aku kok tetap salah? Kapan sih aku ini bisa mendewasa? Kok tidak henti-hentinya aku membuat kesalahan? Itu sering tuh anak muda berkata begitu. Nggak usah khawatir, saya yang 58 tahun masih merasa begitu. Kok nggak selesai-selesai ya membuat kesalahan ini? Nah, penyesalan toh. Tapi karena penyesalan ini besar, artinya ya, berdampak pada perubahan disiplin, perubahan kebiasaan, keharusan membuka keran ilmu. Kita itu kalau lama tidak menghafal lagu, coba menghafal lagu lagi sulit. Kalau sudah lama tidak menyanyi, menghafal lagu itu susahnya bukan main. Oke? Sudah lama tidak belajar bahasa baru, sulitnya bukan main. Nah, penyesalan ini mengharuskan tadi mulai dari tadi sikap-sikap yang harus dibangun, kedua buka keran ilmu, mulai lagi ikhlas belajar, gitu loh. Menghilangkan kesombongan, merasa sudah tahu. Sekarang tidak, dari anak kecil pun mau belajar, gitu. Dari ibu kita tanya, lalu ibu bicara yang selama ini kita abaikan karena kita merasa bosan, enggak, loh ini ada kebijakan ini, gitu. Dari ayah kita yang selama ini ceritanya berulang-ulang kita anggap ilmu kuno, enggak. Ternyata ada kebijakan. Lihat. Berarti penyesalan itu menurunkan kita kembali ke dasar sehingga tidak ada kesombongan, lalu timbul keikhlasan, menerima bahwa kita harus memperbaiki diri. Jadi penyesalan yang besar itu tadi kalau disikapi dengan baik menjadikan kita pribadi yang lebih pantas bagi kemuliaan yang lebih besar.